Lovers, selamat datang di University Story. Perkenalkan, aku Gracia Amadea. Aku seorang awardee Global Korea Scholarship yang sekarang sedang studi S2 di jurusan Food Science and Nutrition di Donghae University di Busan. Hari ini aku akan share tentang bagaimana sih perjalanan aku bisa sampai di Korea dan mendapatkan beasiswa Global Korea Scholarship ini. Aku akan cerita tentang mulai dari pendaftaran, kemudian sampai tahap interview. Jadi tonton sampai habis ya. Struggle utama terbesar aku waktu pertama kali daftar beasiswa ini adalah tentunya melawan ketidakpercayaan diri sendiri. Karena aku merasa aku tuh punya prestasi nggak sebanyak para pendaftar beasiswa lainnya. Karena aku melihat juga banyak nih kan teman-teman yang sama memperjuangkan beasiswa ini. Dilihat-lihat kayak sertifikat mereka tuh udah banyak, pengalaman mereka udah banyak, sedangkan saat itu aku tuh masih bisa terhitung fresh graduate lah. Jadi itu sih paling besarnya itu adalah ketidakpercayaan. Terus juga karena saat itu kali pertama aku mendaftar beasiswa, jadi aku benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian namanya daftar beasiswa itu kan pasti harus nulis esai ya. Nah ketika aku harus menulis itu aku nggak tahu harus nulis apa, harus mulai dari mana, esai seperti apa yang baik. Jadi itu juga merupakan struggle yang paling besar sih waktu aku pertama kali daftar beasiswa ini. Oke, kalau untuk perjalanan sampai ke interview sendiri, di beasiswa aku itu, kita pertama kan akan submit dokumen dulu nih, termasuk tadi esai-esai itu. Nah, setelah lolos screening, baru kita tuh dipanggil interview. Jadi menurut aku, yang paling penting adalah kita harus semenarik mungkin ketika kita menulis esai, karena gimana pun juga, orang yang akan menilai kita itu, mereka akan menilai kita dari esainya aja kan, jadi belum tahu nih kita seperti apa. Jadi cerita kita, esai kita itu harus menarik sehingga mereka juga mau nih manggil kita untuk interview seperti itu. Kemudian untuk interview sendiri, persiapan aku lebih kayak kira-kira pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan umum. Kemudian yang paling penting adalah mendalami lagi esai yang udah kita tulis. Di beasiswa aku ada personal statement dan study plan. Jadi setelah aku selesai menulis, setelah aku mengirim, ketika aku dapat jadwal interview, yang aku lakukan adalah aku mendalami lagi apa sih yang sebenarnya aku tulis di esai-esai itu. Karena kan nanti nggak mungkin dong ketika ditanya kita jawabnya berbeda dari esai itu gitu. Jadi kita harus memastikan apa yang kita tulis itu juga yang kita sampaikan di interview. Kemudian lebih fokus ke mencari apa aja sih sebenarnya yang kita belum sempat tulisin nih di esai-esai itu. Baik itu tentang pengalaman atau mungkin ada bagian-bagian yang kita lupa tulis di esai. Nah, menurut aku interview adalah saatnya untuk kita tuh nambahin apa yang kita udah sempat tulis. Atau ada juga pasti hal-hal yang kita susah untuk jelaskan secara tulisan aja. Nah, makanya aku pakai interview itu adalah sebagai momen untuk aku lebih menjual diri lagi. Untuk aku lebih bisa menjelaskan lagi sebenarnya isi esai aku seperti apa. Waktu tahu lolos ke tahap interview, tentunya aku seneng banget, excited banget, karena nggak nyangka kan bisa lolos gitu. Menurut aku udah lolos seleksi berkas aja, udah lolos sampai tahap interview aja udah sesuatu yang wow, udah sesuatu yang merupakan sebuah prestasi buat aku yang saat itu baru pertama kali daftar beasiswa. Nah, tentunya aku juga mau menunjukkan yang terbaik ya saat interview. Jadi yang aku lakukan adalah seperti yang aku bilang sebelumnya, aku pelajari lagi esai yang aku sudah buat, kemudian aku kira-kira pertanyaan apa sih yang akan ditanya. Pastikan seperti yang basic-basic akan ditanya perkenalan diri, kemudian strength and weakness. Nah, jadi aku coba mendalami lagi diri aku. Kira-kira aku nih mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, terus strength and weakness aku seperti apa. Jadi aku merenung dan juga ada sih nyiapin skrip kayak gitu. Dan kebetulan di tempat aku itu interviewnya by phone, jadi hanya dibilang nanti akan ada telepon sekitar jam segini sampai jam segini. Jadi di situ deg-degan banget karena kita nggak tahu kita urutan keberapa, jadi kita harus selalu on HP kita. Terus interviewnya juga akan dalam bahasa Inggris, tapi kan kita nggak tahu ya apakah akan mudah didengar nih karena kan mungkin pronunciation-nya berbeda. Jadi di situ agak lumayan khawatir, tapi ya udah kita coba aja. Dan saat interview untungnya semuanya berjalan dengan lancar, dan setelah interview rasanya tentu pasti lega banget, dan menurut aku udah nggak bisa kontrol apapun lagi gitu kan. Ini udah yang terakhir yang aku bisa berikan, jadi aku cuma ya udah berserah dan berdoa aja setelah interview.
pertanyaan interview yang paling berkesan buat aku adalah ketika aku ditanya apa sih yang kamu ketahui tentang Korea. Nah, mungkin kebanyakan orang akan jawabnya tuh tentang Korean Idol, K-pop, K-drama, seperti itu. Tapi saat itu aku berusaha untuk mencocokkan jawaban aku itu dengan bidang aku di Korea tuh seperti apa. Jadi kan tentu saat lagi nulis esai, saat aku lagi mencari universitas, kita kan juga mencari tahu ya tentang bidang kita ini di Korea tuh seperti apa, khususnya bidang aku bidang pangan ya saat itu. Jadi lebih ke arah itu sih yang aku angkat ketika aku jawab. Kebetulan aku juga ada kesempatan pernah ke Korea waktu itu, jadi aku bisa kasih juga point of view, aku pernah ke Korea, seperti ini loh Korea yang aku lihat, Korea yang aku tahu tuh seperti ini, kayak gitu. Terus selain itu, menurut aku apa sih yang paling penting atau yang paling dinilai ya sama pewawancara itu adalah bagaimana kita jujur sih dengan jawaban kita, jujur dengan diri kita. Kemudian juga mereka tuh akan melihat kira-kira sifatnya, sikap orang ini itu apakah akan bisa ya beradaptasi di negara kami, di negara kita ketika nantinya study abroad gitu. Karena aku ingat juga aku dikasih pertanyaan, kira-kira apa yang akan menjadi kesulitan atau tantangan ketika nantinya kamu berkuliah di sini. Nah, jadi di situ kan kelihatan ya bahwa mereka tuh mau melihat orang yang bisa beradaptasi dengan baik nih. Karena mereka takut pasti nanti menerima orang, tapi ternyata sulit nih untuk beradaptasi di sini, nantinya jadi stres atau gagal. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi mereka pasti mau melihat kan kemampuan adaptasi kita seperti apa. Nah, menurut aku ini adalah salah satu poin yang paling penting juga ketika kita mendaftar untuk studi di luar negeri. Tips dari aku buat menghadapi interview adalah jadilah diri kalian sendiri. Nggak usah terlalu fokus untuk nyiapin kata-kata yang rapi banget, bahasa yang bagus banget, jangan kayak jadi ngikutin orang gitu, jawaban-jawaban orang, tapi fokuslah ke diri kalian. Pelajari lagi tentang esai kalian, kemudian gunakan bahasa kalian aja, tunjukkan diri kalian seperti apa, seperti apa sih kalian mau diri kalian tuh dikenal. Karena seperti yang tadi aku bilang, yang dilihat adalah personalitinya kita, sifat dan sikapnya kita. Kadang juga yang interview itu adalah orang-orang yang mungkin kayak profesor gitu kan, profesor yang nantinya akan jadi advisor kita. Nah, di situ kan pasti beliau akan melihat kecocokan dari sifat kita dengan beliau gitu. Makanya tunjukkan aja diri kalian seperti apa, nggak usah minder, nggak usah ragu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu, masih nggak percaya diri untuk daftar beasiswa seperti aku dulu, aku juga tahu banget rasanya seperti apa sih mindernya itu. Tapi pesan dari aku adalah kalian harus coba, karena terlepas dari nantinya akan lolos ataupun nggak lolos, tapi dari proses pendaftarannya tersebut menurut aku kita belajar banyak banget hal. Kalau aku pribadi banyak belajar tentang diri aku sendiri, lebih mengenali diri aku seperti apa orangnya, kemudian belajar juga ternyata seperti ini loh menulis esai, kemudian seperti ini juga proses mendaftar beasiswa, dan menurut aku itu suatu pengalaman yang sangat berharga. Dan tenang aja teman-teman, nggak banyak orang juga kok yang nggak keterima beasiswa dalam sekali coba. Ada yang mencoba 2 kali, 3 kali, 5 kali. Jadi gagal itu sesuatu hal yang biasa. Yang penting adalah kita jangan pernah menyerah untuk mencoba. Terus aja dikejar sampai suatu hari kalian akan dapat. So, buat kandidators yang lagi berjuang untuk mendapat beasiswa ke luar negeri, good luck ya!